Say dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya baik, sehat, bahagia, dan pastinya semangat ya semuanya. Selamat datang di acara Your Say Banzai Week Talk Like Japanese. Nah, hari ini adalah sesi kita yang kedua, kelas bahasa Jepang. Setelah kemarin nih, di sesi pertama kita udah belajar bahasa Jepang bersama mentor yang kece parah, ada Kak Dandi Hidayatullah. Dan kali ini juga sama, kita kedatangan mentor yang sama seperti kemarin, yang selalu bersemangat, ada Kak Dandi. Halo Kak Dandi. Halo Kaulia, wah Kaulia kenapa jadi ikutan bersemangat juga nih hari ini ya? Ya Aku jadi jadi ikut terbakar senang. gitu. Oke Kak. Oke, Kak Dandi. Nah, sebelumnya nih teman-teman, aku Yorsei mengucapkan terima kasih banyak untuk Universitas Gunadarma yang telah mensponsori acara kita hari ini. Dan bagi kamu yang mau kuliah up to date, berkualitas, dan banyak pilihan, ya di Universitas Gunadarma. Di Gunadarma ini semua pengajarnya profesional, fasilitas dan teknologinya komplit, dan pastinya semuanya sudah serba digital. Selain itu, mau jurusan apa aja, tentu aja dengan program studi yang semuanya terverifikasi A oleh BAN PT. Nah, kalau misalnya mau tahu informasi lebih lanjut, bisa langsung klik di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa aja langsung ke nomor hotline di 1500 158. Aku ulangi lagi ya, jadi kalau misalnya mau mendaftar di Universitas Gunadarma, tertarik nih teman-teman, langsung aja ke websitenya di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau langsung hubungi nomor hotline di 1500 158. Nah, teman-teman, kemarin nih di sesi pertama aku juga udah sempet bahas nih tentang kuis gitu ya. Jadi akan ada kuis berhadiah yakni 500.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, kemarin aku sempat nyinggung kan gimana kuisnya. Teman-teman, kemarin udah aku spill sedikit-sedikit nih caranya dengan membuka website mulaidiug.com, mulaidiug.com gitu ya. Nanti semua kuisnya bersumber dari sana nih. Nah, oke, mungkin panitia ini teman-teman bisa tampilin websitenya agar teman-teman di sini ada gambaran nih gimana sih nanti cara ikut kuisnya. Nah, teman-teman, jadi ini dia nih website mulaidiug.com. Kelihatan jelas nggak? Kelihatan kan, teman-teman? Nah, jadi di website ini teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai macam jurusan atau gimana sih cara untuk masuk ke Universitas Gunadarma. Dan yang paling penting nih, teman-teman bisa untuk mengikuti tes minat dan juga bakat. Apabila kamu nih yang masih SMA atau mungkin masih bingung gitu ya, aku tuh bisanya apa sih, aku harus kuliah di jurusan apa, bakat aku tuh apa sih. Nah, bisa langsung aja nih ke websitenya mulai di UG, terus habis itu langsung aja ikut tes minat dan bakat. Nah, ini dia nih tes minat dan bakatnya. Nah, caranya gampang banget teman-teman, nanti bisa ikut tes minat dan bakat. Nah, seperti di website yang sudah tertera, kemudian nanti klik selanjutnya. Nah, di sini akan ada berbagai macam pilihan nih teman-teman. Sesuaikan yang sesuai dengan diri teman-teman sendiri. Misalnya nih, kamu ini merupakan orang yang spontan dan fleksibel atau merupakan seorang yang teratur dan terencana. Kemudian teman-teman klik yang merupakan sesuai dengan kepribadian teman-teman. Misal kita klik yang spontan dan fleksibel gitu. Atau terserah deh pokoknya sesuai dengan ini teman-teman ya. Nah, habis itu klik selanjutnya sampai nanti semua prosesnya selesai, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan nilai gitu ya dari websitenya tentang gimana sih kepribadian teman-teman. Nah, ini dia salah satu contohnya dari teman-teman panitia. Ternyata nih si salah satu yang ikut mengikuti tes ini berkepribadian ESFP atau seorang penghibur. Bisa ke bawah lagi? Nah, kemudian tertulis nih, jadi kamu ini kepribadiannya tuh gimana sih? Terus habis itu saran yang harus kamu lakukan apa? Dan pastinya ada rekomendasi profesi yang cocok buat kamu nih. Ternyata teman panitia yang sudah mengikuti tes ini kepribadiannya cocok sebagai tadi apa? Ada konten kreator, YouTuber, produser film dan lain sebagainya gitu ya. Dan ada juga nih tokoh-tokoh yang merupakan
memiliki sifat ESFP gitu, sebagai inspirasi gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada jurusan yang cocok buat kamu. Nah, ini nih cocok banget nih buat teman-teman yang masih SMA yang galau banget, aku mau kuliah di jurusan apa sih? Bisa banget nih langsung tes minat dan bakat di sini gitu ya. Nah, teman-teman nanti kuisnya di akhir acara akan berkaitan dengan website Mulai di UG ini gitu ya. Nah, selain itu juga teman-teman, kita juga bisa ngerti loh kayak tokoh-tokoh siapa aja sih yang memiliki sifat-sifat misalnya INFJ dan sebagainya gitu ya di website ini. Pokoknya kulik websitenya, nanti kuis-kuisnya ada di sini. Itu. Nah, tapi teman-teman juga harus nge-follow Instagramnya juga nih. Instagram dari Mulai di UG. Nah, ini dia nih Instagramnya. Silakan teman-teman klik follow gitu ya. Klik follow Mulai di UG. Terus juga ikuti tesnya tadi di website. Setelah itu nanti di akhir acara akan ada kuis. Buat teman-teman yang bisa menjawab, 5 orang beruntung akan mendapatkan Rp500.000 gitu ya. Gimana teman-teman, semangat belum nih buat ikut kuisnya? Semangat dong ya pastinya ya. Selain itu juga teman-teman bisa mengabadikan keseruan kelas bahasa Jepang kita kali ini yang disponsori oleh Universitas Gunadarma dengan cara nih teman-teman bikin Insta Story terus kemudian tag ke Instagramnya @yoursay_id dan juga tag Instagramnya @mulaidiug gitu ya. Nah itu tadi sekilas tentang kuis kita nanti di akhir acara. Tapi tentu aja kita nggak akan cuman fokus sama kuis, karena hari ini kita akan belajar bahasa Jepang bersama dengan Kak Dandi. Halo Kak Dandi. Halo Kak Aulia. Wah, menarik sekali ya. Kayaknya tadi tuh hasil kepribadian aku deh, Kak. Aku ENFP itu. Oh Kenapa iya. ya? Oke. Oke Kak Dandi, hari ini kita bakalan belajar apa aja nih Kak? Mungkin aku langsung serahkan aja kali ya kelas ini ke Kak Dandi. Boleh Kak, boleh ya. Oke, kita langsung aja. Halo semuanya, selamat sore. Minasan konnichiwa. Halo semuanya. Langsung ya, kita akan to the point apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Kalau kemarin kita udah belajar dasar-dasar bahasa Jepang nih. Nah, kalau hari ini sesuai dengan temanya ya, Talk Like Japanese gitu. Gimana? Bisa nggak ya kita belajar dari anime sama lagu gitu ya? Oke, kita mulai aja langsung ya. Kemarin kita sudah belajar gimana caranya belajar bahasa Jepang otodidak lewat dasar-dasar bahasa Jepang. Kemudian hari ini kita akan belajar lewat anime dan lagu ya. Terus membandingkan kata-kata yang ada di anime dan lagu dengan kata atau kalimat yang biasa digunakan di sehari-hari. Sebelum aku mulai, aku ingin mengingatin lagi ya untuk Minasang. Jika Minasang ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di akhir. Kalau kalian lupa, kalian bisa ketik dulu di kolom komentar. Dan saya berharap selama jalannya presentasi nanti, Minasang bisa menonaktifkan mic-nya. Dan nanti baru nih, kalau saya minta tolong bantuan Minasang menggunakan fitur raise hand. Setelah itu nanti saya akan tunjuk namanya. Kalau sudah saya tunjuk namanya, baru deh Minasang bisa on mic. Ya, bisa dimengerti. Oke, kita langsung aja belajar tentang hari ini. Sensei, kira-kira setelah belajar hari ini kita bisa ngapain aja Sensei ya? Kalian bisa menggunakan anime dan lagu Jepang itu sebagai bahan belajar. Terus kalian juga bisa menganalisis penggunaan kata dan kalimat yang sering gini nggak bakal banyak kalian temukan di luar ya. Oke. Mungkin kalau ada yang ikut day 1 tapi ikut day 2 hari ini aja, nggak ikut day 1-nya ya, beli gulai isi pepaya. Sebelum mulai, izinkan aku perkenalkan sedikit dulu ya. Oke, jadi nama aku Dandi, asal aku Probolinggo. Aku lahir 1 April 1999. Aku sekarang adalah pengajar di pocketnihongo.id dan SMA Nurul Jadid. Aku juga penerima beasiswa dan wisudawan terbaik Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta. Dan aku juga adalah seorang penggemar dari Vortex Family dan anime Detektif Conan. Nah, kalau kalian memang suka sama idol, sama anime, nih aku kasih tips gimana caranya aku belajar lewat anime dan lagu-lagu idol tersebut ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi aku mau cerita pengalaman nih. Oke, kenapa kalian belajar bahasa Jepang gitu ya? Aku selalu nanya gitu di kelas. Nah, banyak banget siswaku itu selalu bilang, karena saya suka anime Sensei gitu.
Terus coba deh kamu perkenalkan diri kamu gitu ya. Kalau pernah belajar bahasa Jepang. Dia tuh bilang gini, baik sensei, ore no namae wa, katanya. Aku langsung kayak, hah? Aku langsung kaget gitu ya. Karena dia pakai memperkenalkan dirinya pakai kata ore gitu. Kenapa sensei? Kata ore kan kalau aku lihat di subtitle anime artinya aku gitu ya. Berarti boleh dong aku kenalan ore no namae wa gitu. Orang aku kalau nonton Naruto selalu kayak gitu gitu. Ore no namae wa gitu. Atau di detektif Conan ore no namae wa gitu-gitu. Masa sih nggak boleh sensei? Nah, makanya akan aku bahas hari ini ya. Nah, sebelum kalian belajar lewat anime, perhatikan beberapa hal-hal berikut ya. Ini sebenarnya ada beberapa kelebihan jika kamu belajar dari anime, yaitu kamu menemukan media belajar yang menarik. Jadi nggak bosan belajar, nggak belajar itu aja. Terus kamu bisa meningkatkan kemampuan listening bahasa Jepang ya. Ini berguna banget ya. Teman aku itu dia tidak terlalu bisa grammar, tapi gara-gara sering nonton anime, listening untuk N3-nya itu 60/60 ya. Ini bagus banget ya. Kemudian kamu bisa membiasakan diri mendengarkan percakapan bahasa Jepang. Jadi yang seperti aku bilang kemarin, telinga kalian udah terbiasa mendengar kata bahasa Jepang, seperti apa logatnya, seperti apa kayak gitu, dan yang lain-lain ya. Kemudian, kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya ya, kalau belajar dari anime. Ini adalah beberapa kekurangan dari belajar anime. Yang pertama adalah karena genrenya berbeda-beda, gaya penggunaan dan gaya bahasa di anime juga berbeda-beda. Ada yang formal banget dan ada yang kasar banget. Ada yang zaman dahulu, yang zaman sekarang nggak dipakai, ada juga yang hanya buatan gitu, nggak dipakai di dunia nyata. Kemudian kalau belajar lewat anime itu urutan pembelajarannya itu nggak jelas ya, karena kayak ya udah kayak habis ini langsung belajar ini, habis belajar. Pokoknya materinya tuh loncat-loncat gitu, nggak jelas gitu ya. Harus belajar dari mana dulu ke mana. Kemudian di anime banyak banget bahasa yang informal dan cenderung kasar dan juga bisa jadi nggak sopan gitu ya. Contohnya tadi gitu ya waktu salah satu siswa aku bilangnya Oreno namae wa. Nah, itu salah satu contoh yang tidak sopan ya kalau jadi cenderung kasar apalagi digunakan pertama kali bertemu orang gitu. Kemudian selanjutnya ialah ini ya. Kalau diucapkan langsung tuh ya itu ya, tidak sopan ya. Terus kalau belajar dari anime memang kalian bisa memperkuat lisan gitu ya dan pendengaran, tapi tidak dengan tulisan ya. Padahal kalau kalian mau ikut sertifikasi bahasa Jepang itu tidak cukup hanya dengan lisan ya. Itu karena sertifikatnya ujiannya tertulis ya. Jadi kayak temen aku dia tuh bisa ngomong tapi nggak bisa nulis gitu ya. Itu kekurangannya, salah satu kekurangannya dari anime gitu ya. Terus ini nih yang sering banget adalah bingung menentukan arti dari subtitle. Kadang benar, kadang juga subtitle itu bisa menyesatkan. Jadi apa yang dibilang sama tokoh itu dengan arti sebenarnya kadang itu berbeda. Hal ini bisa terjadi karena anime itu banyak yang tidak langsung diterjemahkan dari bahasa Jepang. Banyak yang dialih bahasakan dulu ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia gitu ya. Makanya kadang-kadang subtitle anime itu ya menyesatkan. Nah, contohnya ini nih, ada beberapa subtitle anime yang menyesatkan nih. Contohnya ini, biarlah aku skidi papap sawadika biskuit ahoy denganmu gitu. Itu apa gitu ya? Apa itu skidi papap sawadika biskuit ahoy gitu ya? Ini kan bingung banget ya. Aduh, aku mau belajar emang ada ya artinya kayak gitu ya. Contohnya gitu. Atau kayak gini, bete gue dengerin yang lain mending ngaji di rumah. Hah? Gimana gitu ya. Ini kan juga salah satu subtitle yang menyesatkan. Terus atau kayak gini, kayaknya kita mendingan jadi YouTuber gitu. Apa itu? Nah, yang terakhir, contohnya kayak gini ya. Soalnya nama Akira itu kalau dipanjangkan bisa jadi aku Hikira Popo ya. Ini ngaco banget ini. Ini kreativitasnya bisa diapresiasi tapi menyesatkan orang gitu ya, kayak gitu. Jadi belajar dari anime boleh ya. Pokoknya tapi ya itu harus diperhatikan lagi. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita pelajarin dari anime ya. Pertanyaan Sensei, bisa nggak belajar dari anime? Jawabannya bisa. Ini dia beberapa tipsnya. Yang pertama adalah kalian harus memiliki dasar bahasa Jepang. Jangan sampai nggak punya dasar kayak semena-mena tiba-tiba ya udahlah dengerin anime tiap hari. Terus kayak aku bisa ngomong sama orang Jepang hanya dengan bermodalkan anime gitu ya. Tapi nggak punya, nggak usah belajar sih, ngapain belajar gitu. Nah, that's not ya. Kalian harus punya
dasar-dasar bahasa Jepang biar tahu gitu ya. Terus kalian juga harus memilih anime yang tepat sesuai kemampuan. Kalau kalian ingin belajar dari bahasa Jepang dasar, cari anime untuk anak-anak karena dia penggunaan bahasanya lebih pelan dan lebih sopan ya, lebih halus juga. Terus, nah kalian harus tahu nih penggunaan ragam bahasa formal dan informal karena kalau nggak tahu takutnya kalian sok-sokan dengar dari anime ya malah kayak kesannya jadi nggak sopan gitu ya. Terus juga, nah kalau bisa kalian kalau lagi nonton itu pakai notes atau kamus untuk nyari kata gitu ya. Ya, jadi kayak sekarang udah banyak teknologi ya, bisa kalian sambil nonton di laptop, cari aja di handphone gitu. Terus, nah kalian bisa bertanya kepada sensei atau orang yang bisa bahasa Jepang nih. Ya, sering banget aku menerima pertanyaan beberapa murid yang berkaitan dengan anime. Sensei, artinya ini apa? Artinya itu apa? Gitu ya. Oke, dan jangan cuma ditonton sekali kalau bisa, dan ulangi menonton beberapa kali. Nah, langsung aja kita coba dengarkan dan coba kita analisis dari scene anime berikut ini ya. Oke, aku akan putarkan. Oke, aku puterin lagi sekali lagi. Nah, kalau ada yang tahu si Doraemon ini ngomong apa, boleh dong angkat tangan ya. Aku mau tanya sama kalian, si Doraemon ini ngomong apa sih? Tuh, apa sih yang dibilang sama Doraemon nih? Ada yang tahu? Silahkan raise hand. Ada yang tahu artinya apa yang dibilang nih? Ayo, udah pada tahu semua atau gimana? Atau nggak ada yang tahu? Atau tahu semua? Kalau yang tahu boleh raise hand. Wah, nggak ada yang tahu. Si Doraemon ngomong apa tadi? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Ada Florentius Sang. Oh, belum gitu ya. Oke, Florentius Sang. Florentius. Apa sih yang dibilang Doraemon tadi? Oke, selamat malam. Aku Doraemon. Apa tuh bahasa Jepangnya? Selamat malam, aku Doraemon. Tadi kamu udah ngasih tahu artinya ya. Selamat malam, aku Doraemon. Bahasa Jepangnya apa? Oke, Famisang dijawab konbanwa. Oke, terus kata selanjutnya benar konbanwa. Terus satunya lagi Boku Doraemon. Wah, bagus nih ya. Famisang sama Florenzius Sang ini kayaknya kerja sama ya. Boku ga, apakah ada ganya di situ ya? Oke, kita analisis ya. Jadi di sini nih aku putar sekali lagi. Oke, jadi si Doraemon bilang gini, Konbanwa Boku Doraemon. Jadi benar ya yang dikatakan ditulis sama Famisang tadi ya. Jadi Konbanwa Boku. Boku itu artinya aku gitu ya. Selamat malam ya. Jadi Konbanwa itu artinya adalah selamat malam dan kata Boku itu artinya aku. Nah, padahal kalau kita pengen kenalan dalam bahasa Jepang gitu ya. Kemarin kan sempat aku mention ya. Jadi caranya adalah kalau mau salam dulu ya, kalian bisa pakai konbanwa juga. Jangan lupa pakai kata hajimemashite gitu. Jadi kalau ketemu sama orang jangan langsung boku dandi gitu ya. Jadi lalu pakai hajimemashite dulu, terus watashi wa nani nani desu gitu. Loh, sensei ini Doraemon kok pakai boku? Sensei ngajarinya kok pakai watashi? Apa sih bedanya sensei? Kayaknya artinya sama deh artinya aku. Nah, ini ya yang jadi topik pembahasan kita. Di bahasa Jepang, ternyata untuk bilang aku, itu banyak banget minasan. Ada watashi. Nah, watashi ini paling standar. Ada watakushi. Watakushi ini lebih formal ya, biasanya dipakainya di kantor. Terus ada boku yang disampaikan Doraemon tadi. Nah, itu non formal, biasanya diucapkan laki-laki. Kayak Doraemon kan tadi, karena bertemu dengan Nobita, gitu ya, dia bilangnya pakai boku. Terus ada juga ada kata atashi. Atashi ini non formal, feminim, sering digunakan wanita. Kalau ada cowok pakai atashi, wah parah ini ya. Dia tuh terkesan jadi cowok yang agak feminim ya. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi atashi wa gitu langsung kayak kenapa gitu? Apa yang kau bilang gitu langsung aku begitu pasti ya. Itu hati-hati. Terus ini ada kata ore ya, terkesan kasar. Nah, biasanya cuma digunakan teman sebaya gitu ya. Ini tuh kesannya kayak gue gitu loh di bahasa Indonesia gitu. Makanya pas murid aku bilang ore no namae wa itu bahasa nama gue gitu.
maaf kamu sedang berbicara dengan senseimu di sini, kenapa kamu pakai ore gitu. Tapi sebenarnya karena dia masih belajar, aku nggak apa-apa, tapi sebenarnya dalam lubuk hatiku kesel gitu ya, kayak gitu ya. Terus juga ada kata uci. Nah kalau ini uci ini lebih sopan dan sangat sopan banget. Nah tapi juga lebih sering dipakai wanita. Terus ada kata washi. Nah washi ini biasanya dipakai oji sang, oba sang ya, digunakan para lansia. Terus ada kata ware. Nah, kalau ware ini bahasa Jepang bentuk lama ya. Kalau dia jadi jamak kayak kita atau kami jadinya ware-ware. Nah, ini aku bilang minasan, untuk belajar satu kata aja untuk bilang aku di bahasa Jepang itu banyak banget gitu ya. Ada ini, ada itu, ada ini. Makanya kalau cuma sekedar belajar dari anime, dari Sonomama gitu ya, kayak gitu doang, itu harus diimbangi dengan basic bahasa Jepang. Oke, kita lanjut. Tadi kan aku ada tambahan. Oh, tadi kan Doraemon cuma bilang Boku Doraemon gitu ya. Nah, di sini ada kata des ya. Des itu fungsinya apa sih Sensei? Kok aku sering dengar ada des gitu. Contohnya ini ya. Watashi wa Nobita desu. Saya adalah Nobita. Oke, yang kedua ada yang bisa bantu bacain? Ya, boleh pakai fitur raise hand. Kita akan coba mendengar suara Minasang. Terus ntar aku mau tanya nih artinya apa. Kira-kira ada yang tahu nggak? Boleh? Ada yang mau coba? Coba diangkat tangannya. Ada yang mau? Minasang ada yang mau? Silahkan. Aku tunggu nih. Karena aku pengen tahu juga nih, Minasang bagus nggak bahasa Jepangnya? Ayo silakan Minasang kalau ada yang mau raise hand. Oh, nggak kelihatan nih yang mau raise hand. Nggak ada? Oke, ada Naufal Sang. Oke, Naufal Sang, I know you. Hai, Naufal Sang, dibacakan yang kedua. Nobita wa gakusei desu. Artinya Nobita adalah seorang mahasiswa. Oh, Gakuse ya, yakin mahasiswa? Mahasiswa atau siswa saja? Siswa sih mungkin. Ya. Siswa aja deh, siswa. Mahasiswa ada dai-nya di depan ya. Hai. Bagus Naufal Sang. Ini yang aku bilang kemarin, brave to speak ya, don't be afraid to make a mistake. Nggak apa-apa. Wah. Terima Hai kasih. Ariato. Keren. Oke, sugoi. Ya, lanjut. Nomor 3, ada yang bisa bantuin aku? Ingat, belajar kemarin, nggak boleh takut-takut, kesempatan hanya sekali. Ayo boleh dicoba. Brave to speak, don't be shy to ask. Ya, ini udah aku tulis. Jozu. Nah, kemarin sempat aku mention nih, Jozu. Apa tuh artinya Jozu? Ada yang mau coba? Angkat tangan ya, angkat tanganmu. Minasang. Ada yang mau coba? Nggak ada? Waduh, sayang banget nih. Beneran nggak ada yang mau coba? Nggak ada? Oke. Aku countdown kalau nggak ada yang mau ya. Oke. Go. Yon. San. Ni. Ichi wa zannen desu ne. Ini bacanya adalah Gakusei wa jouzu desu ya. Tadi udah dibilang ya sama Naufal Sang kalau Gakusei itu artinya adalah siswa ya, dan jouzu itu pernah kemarinnya aku mention artinya adalah pintar. Jadi Gakusei wa jouzu desu itu artinya siswanya pintar gitu. Terus kenapa sih Sende ini ada desnya melulu ya? Jadi des itu fungsinya satu adalah cara sopan untuk menutup kalimat. Nah, kalau ketemu sama orang baru, kalian harus menunjukkan kalau kalian sopan. Kenapa? Untuk menghargai lawan bicara kita. Kemudian, fungsi des itu menandakan kalimat tersebut positif gitu ya. Kemudian fungsinya, sebenarnya des itu tidak memiliki arti. Dan juga des itu digunakan untuk kata benda, kata sifat, dan tidak bisa digunakan untuk kata kerja. Jadi kalau saat memperkenalkan diri, kalian bilang, pakai des itu di belakang apa sih sensei artinya gitu. Itu biar sopan gitu. Karena baru pertama ketemu. Kayak kemarin juga shushing des, ya Probolinggo shushing des, Malang shushing des, dan yang lain-lain. Itu fungsinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Silahkan Minasang didengarkan. Ini ada banyak ya pasti yang suka dengan anime ini ya. Ini di sini ada 俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。ya maaf ya kepencet mute. Oke, jadi ada yang tahu nggak si Naruto nih ngomong apa di scene ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silahkan bisa raise hand.
Bisa angkat tangan ya. Kira-kira Naruto nih ngomong apa sih? Aku putar sekali lagi, ada yang tahu? これが本物の渦巻きナルトだってばよ。 Oke, ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan. Ada yang tahu nggak sih? Susah. Dia aku pilih yang gampang loh animenya. Oke, Orega, bener. Orega apa katanya? Orenya udah bener, Rashid Sang. Nomina Sang, boleh deh. Kalau nggak di ngomong langsung, boleh di chat. Orega homo no uzumaki naruto datte bayo. Oh, oke. Ada yang bilang honma mono, ada yang bilang honmo no. Bener ya, oke. Ini Fitri Sang bilang, Orega homo no uzumaki naruto datte bayo. Oke, Fitri Sang bener ya. Fitri Sang bener, dia bilangnya adalah Orega homo no uzumaki naruto datte bayo. Gitu ya. Oke, kita analisis scene dari anime ini ya. Jadi yang ini sempat aku bilang ya, Orega homo no Uzumaki Naruto datte bayo. Jadi ore di situ kesannya kasar gitu ya, kayak gue gitu ya. Terus ada honmono ya. Honmono itu asli, hon itu asli dan mono itu makhluk ya. Jadi di sini ini tuh dia bilang kalau ya aku ini yang asli, si Naruto yang asli gitu. Orega honmono no Uzumaki Naruto. Nah, terus di belakangnya ada datte bayo. Apa nih? Ada yang tahu nggak datte bayo itu apa? Soalnya kalau nonton Naruto selalu ada Date Bayo-nya nih. Coba kita dengar ya. なんだってばよ。見たってばよ。だ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 ってばよ。 Naruto setiap selesai ngomong dia tuh pasti selalu pakai kata datte bayo. Oke, ada yang nebak logat, ada yang bilang bentuk des, ada yang apa lagi? Ada yang mau jawab lagi selain logat, bentuk des apa sih datte bayo? Nah, ilmu ini hanya kalian akan dapatkan di sini ya. Nggak akan nemu di beberapa tempat lain ya, aku jamin ya. Ini adalah ilmu linguistik. Apa sih artinya datte bayo itu gitu ya? Silahkan minasan. Oke, aku simpen jawabannya. Ada yang bilang ini apa sih namanya? Dialek, bukan dialek. Apa yo? Ada yang tahu? Terus ini ada yang bilang bentuk des. Nih mirip-mirip. Apa sih? Kenapa? Kenapa bentuk des? Terus dia pakainya datte bayo. Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, hari ini akan aku reveal. Mono bukan ya, bukan karena dia benar yang benar-benar ya. Jadi gini, nah di bahasa Jepang itu adalah ada namanya Kyaragobi ya. Kyara itu artinya karakter, go itu bisa artinya kata atau bahasa. Dan bi itu artinya adalah suatu kata atau bahasa yang mengikuti karakter tertentu dan hanya digunakan oleh karakter itu saja ya. Secara harfiahnya itu nggak mau punya arti gitu ya. Jadi datte bayo ini hanya mencerminkan yaitu Naruto gitu ya. Jadi nggak bisa nih kalian namanya Jepang hajimemashite watashi wa danti datte bayo diketawain kalian. Beneran diketawain ya. Jangan pernah pakai kata datte bayo ini di percakapan sehari-hari di Jepang karena ini fiksi ya, hanya digunakan ya benar kata dia sang ini ciri khas ya, ciri khas yang mengikuti suatu karakter tertentu. Misalnya selain kata datte bayo di Naruto itu ada datte bane, ada yang tahu nggak yang bilang datte bane, dan satu lagi ada datte basa. Iya benar, Yulita Sang, hanya untuk animasi, tidak pernah digunakan di bahasa Jepang yang benar-benar bahasa Jepang sehari-hari. Nggak akan pernah kalian ketemu orang di Jepang, hajimemashite, watashi wa datte bayo gitu. Jadi kayak pasti ketawa gitu ya. Apalagi dan di datte bane dan di datte basa gitu ya. Ada yang nonton Naruto di sini? Ada yang tahu yang ngomong datte bane sama datte basa? Oke, datte bane itu Kushina ya. Datte basa itu Boruto. Wah, keren nih Zona Pesang ya. Berarti sering ya nonton anime ya, nonton Naruto ya, bener ya. Datte bane, datte basa. Nah, mungkin sekarang yang nggak ikutin Naruto, ikutin Boruto. Nah, Boruto selalu kalau ngomong tuh pasti belakangnya ada datte basa gitu ya.
Oke, benar ya. Jadi nggak ada gitu ya. Ini ya disimpan. Jadi kalau ada yang nanya gitu, kalian kan udah belajar bahasa Jepang. Gue sering nih dengar ngomong Naruto bilang Dati Bayu itu artinya apa? Nah, kalian bilang itu namanya adalah Kiara Gogobi. Oke, kita lanjut ke scene anime selanjutnya ya. Nah, ini banyak banget nih yang suka nih. Ada di film Kimi no Nawa nih, Your Name. Nah, kita dengerin scene ini. Nah, kalian dengerin kira-kira dia ngomong apa ya? あんたの名前。Oke, aku putar lagi. Dia ngomong apa ya? あんたの名前。 Terakhir nih, ada yang bisa nebak nggak? Bukan Kimi no Namae, bukan Kimi no Namae. Dengarkan sekali lagi, bukan Kimi, dia bilangnya. Oh, bukan Anata. Mirip sama Anata, bukan Namae. Mirip ya, memang kedengarannya seperti Anata no Namae gitu ya. Oke, mirip ya. Nah, aku akan reveal apa nih namanya bukan. Jadi di scene ini dia bilangnya Anta no namae gitu ya. Anta no namae. Jadi anta itu artinya kamu gitu ya. Sensei kok bisa bukannya kamu itu anata kok jadi anta? Ini bahasa Jepang atau bahasa Arab gitu ya. Anta juga gitu ya. Nah, ternyata di bahasa Jepang itu ada loh kata anta ya, anta yang artinya kamu. Bentar lagi akan aku jelaskan. Terus ini ada kata no. No itu apa? No itu kalau di bahasa Jepang partikel. Nah, apa tuh? Apa itu partikel? Apakah kita sedang belajar IPA enggak ya? Kita nggak belajar IPA ya. Ini ada ntar aku jelasin. Jadi kayak ini kepemilikan sesuatu. Jadi kayak mai gitu ya. Terus ada namae. Nama itu mirip dengan bahasa Indonesia ya, nama. Nah, kalau anta no namae gitu. Nah, sebenarnya kata dasarnya itu kalau bahasa Jepang secara standar itu onamae wa nan desu ka? Nah, ini kalau kita ketemu sama orang Jepang nggak mungkin anta no namae. Apa ini tiba-tiba nanya nama gitu, nggak sopan lagi nanyanya gitu ya. Sebenarnya onamae wa nan desu ka? Nah, itu lebih terkenal sopan. Kalau anta no namae itu cenderung lebih apa ya? Lebih agak kasar gitu ya, apalagi pakai tanda. Jadi kalau mau bilang anta no namae gitu, jadi ada intonasinya juga gitu ya. Nah, kayak gini juga termasuk salah satu yang harus kita pelajari lagi deh. Oke, jadi sempat aku bilang kan kalau anta itu di bahasa Jepang itu banyak ya. Yang pertama tadi banyak yang jawab anata gitu ya. Anata itu standar gitu ya. Ya, Anata no namae wa desu ka kayak gitu ya. Oke, Anata tuh standar ya. Kamu secara standar. Terus ada kata kimi. Nah, kimi ini lebih casual. Biasanya digunakan untuk sebaya. Yang bikin aku kaget, teman sekelas aku manggil sensei itu kimi. Itu nggak sopan banget. Manggil sensei kalian di kelas tuh kimi gitu ya. Itu nggak sopan banget. Nah, terus ini ada anta. Itu lebih casual gitu. Karena mereka sepadan. Nah, terus tadi ada yang jawab, omae sensei. Wah, ini kasar banget ya. Biasanya dipakai untuk anak muda. Mirip kata kayak lu gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya, kayak manggil orang tuh sensei omae wa mo tabemashita gitu. Sensei udah makan belum ya? Nah, itu juga kurang sopan ya. Terus ada yang lebih nggak sopan lagi, ada temae ya. Kadang itu tuh kalau di anime atau drama Jepang bacanya teme gitu ya. Teme ya, itu nggak sopan banget ya. Nah, terus sebenarnya orang Jepang itu lebih sering memanggil nama daripada pakai anata. Jadi misalnya kayak tadi aku mau coba manggil siapa ya? Ada Fami-san ya. Jadi Fami-san wa mo tabemashita ka? Gitu ya. Benar ya. Itu Jonabe-san memanggil aku Dadi-san. Jadi Jonabe-san wa. Jadi bukan anata wa gitu ya. Anata no namae wa gitu. Jadi biasanya langsung manggil nama gitu ya. Jadi kayak misalnya mau nanya udah makan belum? Kan bahasa Jepangnya mo tabemashita ka? Jadi anata wa mo tabemashita ka? Gitu ya. Jadi kayak seringnya manggil nama gitu ya. Misalnya ada Jonabe-san mo tabemashita ka? Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oke, tadi kita udah belajar dari lagu. Sekarang kita akan belajar dari tadi udah dari anime. Sekarang kita akan belajar dari lagu nih. Aku yakin minasang yang ada di sini pasti banyak banget yang suka lagu-lagu Jepang kan, ya termasuk aku ya.
Karena emang lagu-lagu Jepang itu lagi ngetren banget ya, apalagi kayak ada dulu tuh ada YOASOBI, SKP sekarang sih, ada YOASOBI, ada KB48, ada Vocaloid, bener banget. Terus yang lagi rame ada kayak JO1, ada Niziu, ada juga mungkin yang suka K-pop, ada lagu-lagu K-pop yang diterjemahkan ke bahasa Jepang, atau mungkin kayak beberapa lagu Indonesia kayak lagunya Tulus itu sudah diterjemahkan ke bahasa Jepang gitu ya. Nah, sekarang aku akan kasih tips kepada Mira-san untuk belajar gimana sih Sensei belajar bahasa Jepang lewat lagu ini. Bisa nggak ya? Jawabannya bisa gitu ya. Karena aku salah satu orang yang benar-benar belajar dulu itu lewat lagu gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, mari kita dengarkan ini ada satu bentar. Mari kita relaksin sebentar ya sambil mendengarkan lagu ini sampai refnya gitu ya. Ini lagu terkenal banget. Pasti minasang Oke, maaf ya, udah pede banget nih ngobrol tadi, ternyata masih di mute ya. Jadi kalau udah belajar ya, tadi kan udah sering mendengar ya. Jadi untuk di bahasa Jepang ini ada efek untuk belajar lewat lagu itu ada efek Mozart. Jadi kayak lebih semangat gitu belajarnya gitu, kayak meningkatkan kinerja mental. Jadi kayak nggak malas-malasan belajar. Terus juga bisa menambah kosakata, bisa menambah ungkapan ataupun frasa dalam bahasa Jepang. Terus telinga kita juga kan biasa dengar percakapan bahasa Jepang. Dan yang pastinya terakhir, belajar juga tidak akan mudah bosan gitu ya. Tapi gimana sih untuk belajar lewat lagu gitu ya? Kalau aku ya dulu tuh seringnya kayak gini minasang. Jadi biasanya lagu-lagu itu aku print terus kayak aku coba nih belajar ini kayak aku nggak tahu kanjinya kayak gitu-gitu. Aku bakal cari gitu ya kayak perkata ini itu artinya apa gitu ya. Terus juga Terus juga nanti kalau memang pengen belajar lewat lagu, ada beberapa tips dari aku ya. Contohnya yang pertama itu adalah kalian harus pilih lagu yang tepat gitu ya. Kenapa pilih lagu yang tepat? Karena kalau lagunya terlalu sastra gitu ya, banyak perandaian di dalamnya, kalian juga pasti ntar bingung. Terus coba deh ntar kalau mendengar lagu, coba disimak dulu, nggak pakai lirik lagu, habis itu simak lagi, cari liriknya di Google gitu ya. Terus mulai cari kata-kata itu satu persatu lewat kamus gitu ya. Terus nanti juga coba deh cari kata yang lewat ikut lagu gitu. Terus bisa nih mulai belajar dari lagunya tanpa mengikuti liriknya gitu. Bisa kalian tulis-tulis sendiri gitu ya. Contohnya ini ya. Oke, lanjut. Mana ini? Kelihatan nggak layarnya Minasan? Kelihatan ya? Belum kelihatan layarnya. Aku lagi share screen. Kelihatan ya Minasan? Belum. Oke, udah kelihatan ya. Ini layarnya. Ini ada beberapa tips kalau kalian ingin belajar lewat lagu. Nah, coba sekarang kita coba ya. Nah, ini yang harus diperhatiin kalau kalian pengen belajar lewat lagu gitu ya. Jadi belajar lewat lagu itu sama kayak belajar lewat anime. Karena bahasa Jepang punya ragam bahasa Jepang sopan dan tidak sopan. Nah, grammar di lagu itu kadang nggak sesuai bahasa gitu. Karena dia punya rima gitu. Karena ada dasarnya gitu. Kayak maksudnya ada not balok gitu. Jadi kayak kadang-kadang katanya dipotong kayak gitu. Terus juga kalau di lagu itu banyak kata-kata kiasan yang kayak kadang-kadang tuh kata-katanya nggak umum ya karena berbau sastra gitu ya. Terus juga kalau belajar lewat lagu, kadang-kadang lagu itu punya apa sih namanya kayak latar belakang kenapa lagu itu diciptakan. Nah kadang kita harus nyari dulu nih lagunya ini kenapa diciptakan kayak gitu ya. Oke, ini aku share lagi, udah kelihatan. Oke, udah ya aku share. Oke, ini ya, ya gitu ya.
Oke, interpretasi ya benar interpretasi. Kebetulan skripsi aku dulu itu ngebahas lagu ya, terjemahan lagu dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini nih contohnya kalau kita mau belajar pakai lagu ya. Jadi ini aku terjemahinnya per kata kayak lagu Yoasobi yang tadi ya. Sawagashi ya, Sawagashi itu ribut, Hibi itu artinya hari-hari, Omonai itu tidak tersenyum, Kimi ini kepadamu, Omei suku pikiran, Kagiri selama menyilaukan, esok tidak. Kayak gitu-gitu kayak ini artinya kayak untuk belajar bahasa Jepang, untuk menerjemahkan lagu Yoasobi ini memang harus punya basic banget ya karena kayak waduh ini kok susah banget artinya gitu ya. Karena memang ya itu ya, karena di lagu itu ada banyak kiasan ya. Lagu ini juga banyak banget kiasannya gitu ya. Oke, kita coba lagi. Nah, mungkin kalian ada yang tahu lagu ini ya. Lagu ini adalah lagu kerjasama antara Indonesia sama Jepang. Waktu 60 tahun ada Ariel Noah nyanyi lagu ini. Oke, ini ya. Aku putar sekali lagi. Nah ini ya. Nah sebenarnya kan lagu ini kan dari bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Jepang gitu ya. Jadi itu bahasa Jepangnya itu dari kata dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi deh show gitu kan ya. Nah ini pasti terjemahin dari kata moshimo. Moshimo itu kalau, mata lagi, itsuka suatu saat, okura itu kita, deyaunara bertemu dan deyau itu bertemu, nara itu pengandaian. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Nah, itu diterjemahin, iya benar. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Itu diterjemahin bahasa Jepang. Mushimu matai tsukaboku raga de au nara. Nah, itu kalian bisa dapat tuh kosakatanya satu-satu dari lagu ini. Karena lebih mudah gitu kan. Oh iya, kalau bahasa Indonesia kan. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Mushimu matai tsukaboku raga de au nara. Gitu ya. Oke, untuk lagu terakhir yang ingin aku bahas. Ini udah banyak banget ya yang tahu. Ya, contohnya kayak gini ya, kalau mau terjemahin lagu tuh dari sedikit-sedikit. Nah, ini termasuk yang agak mudah ya diterjemahinnya karena memang solo mama gitu ya, langsung seperti itu penerjemahannya. Oke, jadi sekarang aku akan bahas lagu yang sempat viral kemarin di TikTok ya. Oke, ini ada lagunya, ini lagu lama sepertinya tapi ya baru viral lagi karena ada di bagian ini ya. Oke, kita dengerin. Oke, pasti tahu kan, itu liriknya banyak banget tersebar di FYP TikTok ya, sampai Instagram Reels juga banyak. Nah, kalian tahu nggak sih di pas bagian lirik ini? Oh, coba ya. Di sini ada kata Ninki Tohyo. Ninki Tohyo. Ada yang tahu nggak kata Ninki itu apa sih? Di bahasa Jepang artinya sama ada kata Tohyo. Ada yang tahu nggak artinya apa nih? Ninki Tohyo. Ninki dulu ada yang tahu? Ninki des. Kalau ada yang tahu bisa tangannya. Ninki Tohyo. Ada yang tahu? Ninki. Totemo Ninki des. Ada yang tahu? Oke. Famous. Ya benar ya, Naval-san. Ninki toいうことは famous ですね. Famous ya, benar, terkenal nih, benar nih, kata Noval-san. Kalau Tohyo ada yang tahu nggak? Tohyo itu nanti desu Mei-san, mau benar ya, famous gitu ya. Tohyo, ada yang tahu Tohyo? Ninki Tohyo, ya, Ninki Tohyo, ada yang tahu? Oke. Jadi Tohyo itu artinya kayak semacam pemungutan suara gitu ya. Ninki Tohyo itu kayak di Jepang tuh biasanya kadang ada di sekolah-sekolah itu ada Ninki Tohyo. Biasanya itu menentukan siapa sih yang paling populer di kelas siapa. Jadi kayak mereka di voting gitu ya. Dan biasanya yang kepilih-pilih itu paling cantik gitu ya. Nah, Ninki Tohyo Ichi ini Naru gitu ya. Jadi Ichi itu posisi 1, Ninaru itu menjadi. Jadi kalau diterjemahkan sebenarnya ini menjadi posisi 1 di pemilihan yang paling terkenal gitu. Tapi ini kan nggak masuk tuh kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Jadi diubah ini yang kan dipilih menjadi nomor 1 gitu. Jadi ada beberapa kata yang dihapus kayak gitu. Makanya harus belajar juga gitu. Contohnya juga kayak
watashi mo mite. Jadi ada kata watashi yang artinya saya. Nah, di sini ada kata mo yang artinya juga. Mite itu lihat. Watashi mo mite yang artinya lihat juga saya. Nah, di sini kalau di versi bahasa Indonesianya nggak ada. Nah, gitu ya. Kalau ingin belajar dari lagu juga, kalau mau dibandingin, harus tahu juga mana nih kata yang cocok, mana kata yang dihilangin, mana kata yang sebagai kiasan, dan yang lainnya. Oke, mungkin itu aja nih, banyak banget tadi aku sempat melihat banyak banget pertanyaan nih. Jadi kayak makanya mungkin nanya gini, kayak kesimpulannya aku ambil kesimpulan dulu ya sebelum kita masuk Q&A. Sensei, bisa nggak kalau kita belajar dari anime dan lagu Jepang gitu ya? Jawabannya bisa ya, bisa banget ya seperti yang aku bilang tadi. Tapi tetap ya, kalian harus punya dasar ya. Jadi kalian harus punya dasar dan mengerti struktur bahasa dan penggunaan katanya gitu ya. Nah, kalau sudah punya dasar nih, mau anime, mau lagu, bisa juga pakai media lain gitu ya. Bisa kayak buku bergambar ya, home namanya. Ada bisa pakai koran, bisa pakai acara TV, bisa pakai drama dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget. Nah, gimana nih Sensei kalau aku pengen mulai belajar gitu ya? Terus dapat dari mana nih informasi, dapat formula bahasa Jepang dari dasar hingga bisa belajar menggunakan media apapun gitu ya. Ya balik lagi. Ya aku menunggu kalian di Pocket Nihongo karena di Pongo ini ya seperti aku bilang kemarin kalau kalian daftar di basicnya bakal sering ketemu aku ya. Ini ada Jona Pesang yang aktif banget. Jona Pesang tahu ya, kalau aku sering banget setiap minggu berganti-ganti topik itu menggunakan berbagai media untuk belajar bahasa Jepang ya, dari anime, dari lagu, dari buku bergambar, dari acara TV, dari drama, bahkan sampai teka-teki silang bahasa Jepang juga aku pakai. Nanti aku kasih tips gimana caranya belajar seperti tadi gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar oke, belajar kayak gitu-gitu ya. Sekarang kalau kalian tertarik bisa langsung aja cek di Instagram, TikTok maupun YouTube Pocket Nihongo gitu ya. Nah, untuk hari ini kalian bisa pakai kode kupon YOURSAY ya. Jadi pocketnihongo.id/X suara gitu. Oke, itu Kak untuk penjelasan hari ini. Ini banyak banget pertanyaannya ya. Mungkin kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab Kaulia. Oke, Kak Dandi, terima kasih banyak untuk penjelasannya hari ini. Asik banget tadi belajar dari anime dan juga lagu. Nah, kayaknya pertanyaannya udah banyak banget nih, Kak Dandi. Langsung aja aku pilihin kali ya, Kak ya. Wah, silakan Kak. Aku bingung juga nih. Banyak banget. Bener banget nih, oke. Nah, dari Nur Purwaningsih, Kak izin bertanya, apakah sebagai seorang pemula yang belajar bahasa Jepang bisa lebih paham dan mengerti kalau setiap hari mendengarkan lagunya? Terus dari anime dan juga drama. Oh iya, benar. Ya, jadi yang seperti aku bilang tadi, nah kalau kamu pembelajar bahasa Jepang dasar, memang harus punya dasarnya. Nah, apakah bisa ya dari setiap hari mendengar? Jawabannya bisa banget ya, bisa banget ya. Jadi aku juga salah satu media aku belajar itu dari anime sama lagu ya. Jadi kayak kadang kalau aku lupa di ujian itu gimana ya kata-katanya, terus aku ingat salah satu anime, oh iya, waktu itu dia ngomong kayak gini, di scene ini, artinya ini gitu. Jadi kayak belajarnya lebih enak lagi. Terus kadang tuh aku suka mengikuti beberapa logat-logat kalau dia di anime gitu ya. Jadi kayak apa sih, kayak oh kalau biasanya kalau anime satu baris gitu dia ngomong satu kalimat, biasanya aku ulangin gitu ya. Misalnya Tashi no namae wa, aku ikutin. Tashi no namae wa Mitsuha desu. Mitsuha desu. Jadi biar dapat gitu juga logatnya. Gitu ya. Jadi boleh gitu ya, boleh banget belajar setiap hari pakai anime, pakai lagu biar nggak bosan. Aku pribadi itu selalu pakai lagu ya, karena aku memang hobinya adalah belajar mendengarkan lagu-lagu Jepang gitu. Oh iya Kak, aku tadi sempat baca pertanyaan ini, boleh aku jawabin nggak Kak? Boleh Dia ada yang banget, nanya Kak. mengenai jadi di bahasa Jepang itu apakah ada kayak bahasa sopan ya untuk kepada orang tua ya? Jawabannya adalah ada ya. Jadi bahasa Jepang itu mirip sama bahasa Jawa dan bahasa Sunda gitu. Bahasa Madura juga ada namanya bahasa sopan ya. Kalau di Jawa itu ada kromo, inggil kayak gitu-gitu. Kalau di bahasa Jepang namanya itu adalah keigo ya. Ada songkeigo, ada songkeigo sama Henjogo gitu ya. Ada bahasa yang digunakan untuk meninggikan orang lain, ada yang bahasa untuk
bahasa yang digunakan untuk kita sendiri supaya orang lain itu terlihat derajatnya lebih tinggi kayak gitu. Jadi jawabannya apakah ada? Jawabannya ada. Makanya kalau belajar dari anime agak susah ya karena nggak pernah belajar kayak gitu Kak. Gitu Kak. Oke, tadi juga ada yang sempat nanya nih Kak, Ah. jenis-jenis lagu kayak apa sih yang cocok buat belajar bahasa Jepang untuk pemula? Apakah dari beat-nya atau bahasanya atau gimana tuh Kak, milih lagunya yang cocok? Oke, pertama adalah aku merekomendasikan lagu-lagu anak-anak ya untuk binatang yang baru belajar ya. Karena lagu-lagu anak-anak itu memang tujuannya kan memang ditujukan kepada anak-anak yang dimana mereka itu kemampuan bahasa Jepangnya agak kurang ya. Jadi menggunakan pola kalimat yang standar, menggunakan kosakata yang sering dipakai sehari-hari dan mudah banget gak banyak-banyak ya. Misalnya lagunya Doraemon ya. Konna koto ii na dekitara ii na konna yume ippai aru kedo gitu ya. Tadi yang bilang, hai takiku buta gitu bener ya. Jadi kan itu sangat standar. Jadi kalau saran dari aku, mulailah belajar dari lagu-lagu anak-anak, anisong bilangnya ya, anime song gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah kalau belajar langsung kayak, oke aku ingin belajar dari lagunya YOASOBI kayak tadi, wah ini jujur ya untuk aku aja untuk meneliti lagunya YOASOBI itu susah banget kayak gitu. Itu sih Kak saran dari aku untuk cari ya. Oke, nah tadi ini aku baca-baca nih Kak di kolom chat, ternyata pertanyaannya tuh hampir sama nih, isinya paling gimana sih cara cepat belajar bahasa Jepang gitu. Mayoritas pertanyaannya seperti itu. Mau dijawab Kak Dandi? Oh, boleh Kak. Ya, cara belajar cepat bahasa Jepang yang pertama adalah kamu harus punya motivasi dan bergerak lebih banyak daripada orang lain. Jadi kalau orang lain cuma coba ini, coba itu, kamu coba nih, cobain program ini, cobain program itu, ikut les-lesan ini, ikut les-lesan itu, dan selalu diulang-ulang sih. Kalau dibilang, kan Williamson selalu bilang bagaimana caranya belajar bahasa Jepang 10 kali lebih cepat gitu ya. Nah, salah satunya adalah kalau bisa, kamu tuh jangan penalaran atas dirimu sendiri gitu karena jujur untuk aku yang dulu tadi tidak menalar lewat diri sendiri itu memang agak susah, makanya sudah disiapkan materi sama Poken Nihongo supaya kamu materinya lebih cepat hafal dan punya sense-sense yang kayak gitu. Tapi kalau secara garis besar sih itu jangan pernah bosan untuk belajar ya. Jadi kayak selalu kayak kalau memang ini sediakan waktu untuk belajar sekarang tuh udah canggih ya, bisa di handphone kalian cari-cari kayak gitu. Itu sih Kak kalau saran dari aku. Ini banyak banget pertanyaan yang pengen aku jawabin. Oke Kak, kalau misalnya Kak Dandi nemu pertanyaan menarik dan ingin dijawab, boleh langsung aja Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, salah satu ini ada yang nanya sih Kak, barusan lewat. Uh, ini nih. Apakah di bahasa Jepang sama kayak bahasa Mandarin punya aksara lama dan aksara baru? Jawabannya iya. Di bahasa Jepang juga itu karena gini, bahasa Jepang yang dipakai sekarang itu adalah rata-rata bahasa Mandarin yang lama gitu ya. Misalnya kata kuruma ya, kuruma itu mobil. Nah itu sebenarnya itu digunakan dari bahasa Mandarin lama. Sekarang udah beda lagi aksaranya. Gitu ya. Ya gitu. Apalagi nih Kak. Mari kita menyelam lagi, Kak. Ada juga yang tadi nanya nih perbedaan antara bahasa Jepang, Korea, dan juga China. Kira-kira gimana, Kak, itu? Oke, Kak. Kebetulan aku belajar semuanya. Jadi, aku tuh suka Jepang, tapi waktu SMA aku belajar bahasa Mandarin wajib 3 tahun dan di asrama wajib, dan aku seorang K-popers. Jadi, tiga-tiganya aku belajar ya. Jadi, sebenarnya perbedaan dan persamaan bahasa Jepang dan Korea itu kalau aku lihat, memang dari sejarah ya bahasa Jepang dan bahasa Korea itu dari bahasa Mandarin. Jadi kalau ada yang pernah belajar bahasa Mandarin, di bahasa Korea itu ada hamzah dan Halo, Kak Dendi. Halo, Kak Dendi. Wah, sepertinya Kak Dani sedang ada gangguan sinyal nih, teman-teman. apakah aku hilang? Halo, Kak Dani. Halo. 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 Ya. Halo. Oke, suaranya sudah terdengar, Kak. Halo, oke. Oke, halo, ya? Oke. Bisa dilanjut, Kak. Balik lagi.
tadi tuh jadi bahasa Jepang, Cina, dan Korea itu, Jepang dan Korea itu ngambil dari bahasa Mandarin. Jadi akhirnya beberapa kosakata itu banyak yang mirip. Misalnya kata toshokan, tosokwan, tusukwan, itu tuh mirip ya. Jadi artinya ketiganya ini perpustakaan. Jadi toshokan, tusukwan, sama tosokwan gitu. Jadi mirip nggak? Jadi itu ya perbedaan dan persamaan beberapa bahasa Jepang, Cina, dan Korea. Mereka tuh sama-sama punya aksara yang asalnya dari Cina ya. Kalau Jepang kanji, kalau Korea itu hamzah kan? Sorry, ya hamzah kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. That's it Kak, itu ya bahasa Jepang, Cina, dan Korea. Oke, Kak, silakan pilih-pilih lagi. Pertanyaan ini banyak banget. Kita pilih-pilih lagi pertanyaannya. Nah, ada juga yang tanya nih, kalau misalnya kita perkenalan sama teman baru, itu gimana Kak caranya? Apakah sama seperti yang kemarin di Day One atau bahasanya berbeda lagi Kak? Oke, sebenarnya yang aku sampaikan kemarin itu benar-benar dasar ya. Jadi bisa digunakan untuk yang lebih atas, setara dengan kita, atau di bawah gitu. Tapi kalau memang dia teman, benar-benar teman satu angkatan, sekelas gitu ya, satu, pokoknya di kampus gitu ya, itu sebenarnya tanpa menggunakan watashi itu boleh ya. Jadi langsung aja, hai, hajimemashite, dan des gitu, itu boleh Kak. Jadi tetap terlihat sopan meskipun teman-teman baru kenalan. Soalnya aku kan beberapa kali pernah bertemu dengan teman-teman sebaya ya. Jadi dulu di kampus aku ada program kita bertemu dengan orang Jepangnya langsung satu tingkat gitu ya di Asia University di Tokyo. Jadi kalau kenalan mereka ya sama kayak cuma hajimashite, Takashima Yumura desu gitu. Atau kayak siapa lagi ya waktu itu teman-temanku aku lupa. Halo Kak Dandi. Wah, sepertinya Kak Dandi terputus lagi, teman-teman. Halo, Kak Dandi. Udah, halo? Oke, halo, oke. Halo? Sudah tersambung kembali. Aku kembali. Jadi kalau memang benar-benar teman sepantaran, aku sama teman-teman aku yang orang Jepang itu biasanya cuma bilang hajimemashite, nama, des gitu sih Kak. Kalau benar-benar sepantaran. Tapi yang kalau benar-benar standar yang kemarin kita pakai itu sama yoroshiku, artinya dipotong yoroshiku saja gitu. Oke, gitu tadi tentang perkenalan. Nah, balik lagi nih Kak ke anime dan juga lagu. Jadi ada yang bertanya nih Kak, kalau misalnya nggak begitu suka anime dan juga nggak begitu suka tentang lagu-lagu Jepang, apakah akan sulit untuk belajar bahasa Jepang Kak? Enggak sama sekali ya. Jadi bukan berarti aku tidak suka anime, aku tidak suka mendengar lagu Jepang, aku hanya ingin ke Jepang untuk bekerja. Terus apa aku tidak menguasai bahasa Jepang? Tidak ya, tetap ke kemampuan kalian. Jadi aku memang kan muridnya lumayan ada berbagai macam ini ya, berbagai macam background ya. Jadi ya memang ada yang belajar bahasa Jepang karena suka anime dan lagu, ada yang memang belajar bahasa Jepang itu untuk bekerja. Jadi dia tidak terlalu suka anime, tidak suka tapi dia karena agak kurang di bagian situ, akhirnya dia itu belajarnya lebih banyak ke kayak soal-soal untuk ujian, karena memang tujuannya adalah untuk lulus ujian. Jadi banyak mendengar dari kayak listening, soal-soal listening, soal-soal reading, terus lebih banyak ke situ sih Kak. Jadi tetap bisa meskipun tidak terlalu suka anime dan lagu Jepang gitu. Oke, jadi tetap bisa ya Kak ya. Jadi teman-teman yang misalnya mungkin kurang suka nonton anime, sedangkan mungkin teman-teman lainnya yang belajar bahasa Jepang tuh suka nonton anime, nggak perlu berkecil hati ya Kak ya. Tetap bisa, tetap yang penting semangat gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Ada yang tanya dari Safina Intan dari Batam. Kak, berapa lama sih kira-kira aku bisa menguasai bahasa Jepang? Dari yang misalnya mungkin dia pemula kali ya. Oke. Baik. Untuk Sarvina Intan ya, berapa lama untuk bisa menguasai bahasa Jepang nih? Jadi sebenarnya berapa lama itu relatif ya, tergantung kemauan dan kemampuan orang ya. Karena memang ada orang yang bisa menyerap secara cepat, ada juga penyerapannya agak lama gitu ya. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri 1 tahun itu udah lumayan ya. 1 tahun itu udah lumayan, tapi ada juga yang kayak cuma itu udah bisa lancar Kak.
Jadi kayak cuma sekedar 3 bulan gitu, kayak cuma beberapa waktu ya. Karena mungkin aku dulu lama karena nggak ada wadahnya. Jadi kayak dulu tuh ada apa cari sendiri, ada apa belajar sendiri, nggak ada sensei, nggak ada materi yang sudah tersusun gitu. Jadi makanya agak lama. Nah kalau di Ponggo itu beberapa kali itu aku benar-benar ketemu siswa yang benar-benar dari nol nggak bisa baca sama sekali gitu ya. Jadi dia tuh aku ketemu lagi sama dia dalam waktu 3 bulan dan iya dia bisa Kak, udah bisa lancar ngomong bahasa Jepang. Halo Kak Dandi. Halo Kak Dandi. Wah, rupanya kita terputus lagi nih teman-teman sama Kak Dandi. Mulai intermediate gitu, belajar lulus bahasa Jepangnya gitu. Oh iya Kak, Oke. dia aku boleh Kak, aku baca nih. Oke, Oke, jadi boleh, dia boleh, ini Kak. banyak ini pertanyaan kayak ada mirip-mirip sama di atas nih. Kalau belajar bahasa Jepang itu per kata atau per kalimat sih? Ya, oke, ini menarik pertanyaannya ya. Apakah kita ngafalinnya per kata atau per kalimat? Soalnya kadang-kadang nyambung ya. Oke, di bahasa Jepang yang lumayan susah itu adalah bagian grammar ya. Untuk bagian tata bahasa itu memang agak berbeda dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Mandarin yang pernah aku belajarin. Jadi kalau bahasa Jepang itu apa-apanya ada di belakang gitu ya. Kayak uh, tidak makan ya, tabe maseng. Sudah tidak makan, tabe maseng desta. Sudah makan, tabe kata. Kayak gitu-gitu kan ya. Tabe kayak apa-apa tuh ada di belakang semua gitu. Jadi kalau ditanya apakah per kata atau per kalimat, jawaban aku dua-duanya. Karena untuk memahami kalimat kita harus paham katanya dulu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau udah banyak kosakata kayak kalimat itu bakal ngikut ya. Jadi sebenarnya perbanyak dulu kosakata karena kalau kalian vocabulary banknya udah banyak, jadi mau ngobrol apa-apa tuh bisa paham. Jujur dulu pas pertama kali ngobrol sama orang Jepang, itu aku kata-katanya sepotong-sepotong gitu. Jadi kayak mereka ngerti gitu. Tapi lambat laun aku sadar mulai belajar dan penerjemahannya per kalimat kurang lebih kayak gitu. Oke, silakan Kakak. Oke, lanjut lagi nih Kak. Dari Vela Nuraini, apakah ada penekanan atau aksen-aksen tertentu untuk pelafalan bahasa Jepang sehari-hari? Oke, ini menarik ya. Oke, ini juga salah satu hal yang menarik. Jadi di bahasa Jepang juga ada penekanan seperti di bahasa Indonesia. Misalnya ya, kalau di bahasa Indonesia kita tahu, bedain ya kata ini. Ini punya saya, ini punya saya, sama ini punya saya. Nah, itu kan 3 kata ini dengan intonasi yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Misalnya kalau mau bilang, taberu, ya itu berarti nanya gitu. Taberu, ya, itu kaget dia kok makan gitu ya. Jadi apalagi intonasi penekanan itu ada semua Kak. Jadi aku diajarin sama sensei aku yang orang Jepang, bagaimana caranya untuk kalau bertanya misalnya, nandesu ka? Itu jadi kayak terakhirnya agak dinaikin. Nandesu ka? Gitu. Jadi kayak ada yang ditarik kayak ada soalnya di Jepang misalnya untuk bilang iya itu kalau enggak tuh gitu. Jadi kayak intonasi itu juga salah satu faktor penting untuk berbahasa. Takutnya kita nanya malah terkesan nyuruh gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih Kak. Jadi di Jepang juga ada ya. Gitu. Oke, ada lagi nih Kak pertanyaan unik. Kak, apakah di Jepang juga ada bahasa daerah seperti di Indonesia? Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Dari Ria R. Salina. Wow, menarik banget nih. Oke, di Jepang itu kebetulan aku kan anak linguistik ya. Jadi di Jepang itu memang ada beberapa, tapi bilangnya bukan bahasa daerah. Tapi nah itu misalnya di Osaka ya, itu namanya ada Osaka Beng. Jadi kayak logat dan memang kosakatanya memang agak berbeda. Misalnya kata dame di bahasa Jepang itu kan nggak boleh ya. Kalau di Osaka itu pakainya kata akang gitu. Jadi akang bukan akang bahasa Jawa ya. Emang di sana tuh ada kayak gitu, akang gitu ya. Kansai Ben ya. Terus juga di Okinawa itu tuh ada bahasa mereka sendiri. Jadi kadang-kadang kalau orang Okinawa ngomong tuh banyak yang nggak ngerti. Misalnya kalau di bahasa Jepang standar kan bilangnya konnichiwa gitu deh, show. Nah, kalau di orang Okinawa itu bilangnya mereka adalah haisai gitu. Haisai gitu. Jadi mirip ya. Jadi sebenarnya orang Jepang itu heterogen ya. Jadi kayak mereka tuh satu,
tapi cuma bahasa Jepangnya sama, cuma ada beberapa yang kata-kata yang berbeda tapi nggak bener-bener beda jauh gitu, jadi masih bisa dimengerti ya. Oh itu ya, benar kata Junapesang itu kata honto nih. Nah biasanya kalau orang Osaka itu atau Kansai bilangnya honma nih gitu. Jadi jawabannya ada. Gitu. Oke, kita Oke. pilih pertanyaan lagi. Kira-kira ada yang menarik nih nggak, Kak Danti? Betul aku. Ini namanya Kak, Eh, kamu tuh pemula baiknya belajar bahasa Jepang yang kasar dulu atau halus? Jawabannya pasti yang halus ya. Karena kalau kamu belajar yang kasar-kasar dulu ya, ketemu situasi yang kamu harus ngomong halus, aduh, hilang nggak? Udah bahaya banget itu ya. Jadi saran aku belajar yang halusnya dulu, karena kalau halusnya udah bisa, nanti itu bahasa-bahasa kasar atau bahasa-bahasa sehari itu bakal ikut gitu ya. Gitu sih Kak. Oke. Oke, kita lanjut Oke, lagi. aku juga sambil scrolling nih. Oke, Minasa mungkin pertanyaannya belum sempat kebaca, bisa di Oke, post teman-teman yang lagi. pertanyaannya belum sempat kebaca dan belum sempat tadi Kita ini banyak dihitung banget ya sama Kak, Kak seperti Dandi, menyelam. boleh nih di-up Oke, lagi oke. juga. Nah, ada yang nanya nih, di mana sih belajar bahasa Jepang yang benar biar nggak salah dalam pengucapannya? Nah, pas banget nih Kak Dandi tadi udah sempat jelasin. Mungkin kelewat nih, Kak. Iya ya. Jadi sebenarnya wah, aku kalau ngomong berkali-kali dikira emang parah banget ya di Pongo. Enggak, tapi emang sebagus itu. Jadi kayak karena memang kurikulum di Pongo itu belajar bahasa Jepang yang benar ya. Jadi kayak udah disusun sama William Sang dan tim itu biar kalian tuh belajar yang dasar-dasar bener-bener dasar dulu gitu ya. Tapi saya bisa nggak kalau yang kita coba yang lain gitu? Boleh aja, that's not a problem. Kalian bisa coba dari Minano Nihongo, tapi biasanya memang di awal-awal itu kalian bakal agak sedikit confused ya pastinya, kayak agak sedikit bingung harus mulai dari mana gitu ya, karena kalau belajar lewat internet ini aku pengalaman aku eh kayak logatnya itu beda-beda gitu ya. Kalau di Pongo tuh udah ada misalnya kata ini itu udah ada audionya, jadi gimana kita harus bisa-bisa gitu. Tapi kalau memang kalian mencoba ingin belajar lewat animasi ya lebih disaring lagi animasinya. Lewat drama, pilih drama yang tepat gitu. Lebih ke iya, menyaring informasi. Tapi kalau kalian pengen gak ribet-ribet, udahlah masuk Pogo aja ketemu sama aku lagi ntar. Oke ya. Oke, bisa banget itu di Pocket Nihongo. Nah, kalau misalnya tontonan sendiri ada rekomendasi nggak sih, Kak, untuk pemula belajar bahasa Jepang? Rekomendasi ya. Ini banyak rekomendasi lagu tadi udah ya. Sekarang rekomendasi tontonan ya. Oke, jadi kalau untuk tontonan mungkin sama ya kayak lagu yang tadi untuk pembelajar dasarnya, aku saranin untuk belajar lewat kartun-kartun yang ya anak-anak kecil-kecil gitu. Soalnya kenapa kartun itu eh, apa namanya dia itu kan memang bahasanya digunakan untuk bahasa anak-anak ya. Jadi yang enggak terlalu, jadi kita tuh sebenarnya menempatkan posisi kita tuh kayak anak-anak baru belajar bahasa Jepang gitu ya. Terus juga selain ini nih aku kasih tips untuk hari ini ya. Salah satu materi yang aku kasih di kelas itu ada namanya ehong. Ehong itu artinya buku bergambar gitu ya. Jadi aku menempatkan beberapa siswaku tuh kayak anak-anak kecil gitu ya. Jadi oke, hari ini kita akan membahas salah satu buku bergambar, misalnya buku ini gitu ya. Kayak gini, ntar kita belajar dari sini gitu ya. Iya, Eho buku belajar gambar dari basic ya. Jadi kita belajar dari kata-katanya, dari sini. Jadi kalau rekomendasi tontonan mungkin ya, kalau ada yang suka kayak Doraemon kayak gitu itu bisa banget dipakai. Ya karena bahasa di Doraemon itu bahasa yang benar-benar dipahami semua kalangan, contohnya anak-anak kecil ya. Misalnya kayak gini tuh. Nah, ini nih aku pernah bahas gimana ya. Sampai ketemu nanti, Kak. Gitu. Ya, Oke, di buku cerita anak ya, Kak, ya itu? ya bener banget. Oke, ada juga nih yang tanya, Kak, kalau misalnya di Jepang, itu murid-murid di Jepang, apakah juga mendapatkan materi bahasa Jepang seperti kita yang di Indonesia mendapatkan materi bahasa Indonesia? Oh iya Kak, ada Kak. Jadi untuk contohnya adalah belajar kanji. Jadi di Jepang itu
siswanya itu diwajibkan untuk belajar kanji ya. Jadi sensei aku tuh pernah bilang, jadi kalau dia sama masa di Jepang dia harus belajar kanji tiap hari gitu, bener-bener tiap hari ini kanjinya ini dikumpulin, kalau nggak dikumpulin nggak pulang gitu. Jadi jawabannya ada Kak. Jadi gimana kan meskipun kadang orang Indonesia kita kan memang tidak terlalu bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, cuma bisa berkomunikasi, makanya ada pelajaran bahasa Indonesia. Di Jepang juga ada kayak gitu, jadi supaya bisa berbahasa Jepang dengan baik yang benar. Soalnya banyak yang lancar bahasa Jepang tapi bahasa Jepang sehari-hari yang tidak sesuai dengan kaidah. Jadi jawabannya ada gitu ya. Nama kalau Oke. Nah Kak, kalau misalnya nih aku yang nggak ngerti bahasa Jepang sama sekali pergi ke Jepang, kira-kira ada nggak sih aku kalimat-kalimat apa atau kata-kata apa yang harus aku mengerti gitu agar aku nggak tersesat di Jepang gitu. Misalnya tanya arah atau mungkin di mana minimarket atau sebagainya gitu Kak. Oke, boleh. Ada yang ngejok ya, Torewa do desu ka. Yang paling sering sih ini Kak, wanan desu ka gitu. Wanan desu ka itu artinya adalah ini apa gitu ya. Misalnya teman kita ada yang ngomong gitu. Misalnya dia bilang toire gitu. Toire kita nggak ngerti gitu ya. Toire wa nan desu ka gitu ya. Toire wa nan desu ka gitu. Jadi nan desu ka itu apa gitu. Jadi misalnya nanya gitu ya. Kan kita udah ngomong toire wa nan desu ka ya. Itu kalau mau nanya sesuatu, misalnya komini wa nan desu ka. Nah, itu kalau mau nanya tentang sesuatu. Nah, kalau mau nanya arah itu pakai nani wa doko desu ka. Ya, pakai doko ya. Ada maaf itu ada tipe doko ya. Nah, misalnya Kakak mau ke ini ya, Tokyo Tower. Kalau ke Tokyo Tower gitu. Nah, bisa pakai ini. Tokyo Tower wa doko desu ka? Nah, perihal dia jawab apa pasti kan diarahin pakai gesture ya, gesture. Nah, itu tuh kita bisa pakai. Jadi dua kata ini boleh nih dipakai nih ya. Jadi kayak wa nan desu ka sama wa doko desu ka. Oh, sama ada satu kata Kak. Daijobu. Sering banget dipakai. Daijobu tuh artinya nggak apa-apa. Daijobu gitu ya. Daijobu ya nggak apa-apa. Ya, itu boleh ya, termain sumimasen maaf gitu ya. Oh iya, itu ada yang nanya Kak, kenapa di bahasa Jepang itu ada selalu ada des-nya. Tadi sempat aku jelasin ya. Des itu adalah cara sopan untuk menutup kalimat, terus juga itu menandakan kata yang positif dan tidak memiliki arti. Gitu. Dan ya, gimana lagi? Apakah kita menjawab lagi Kak? Menjawab pertanyaan seru banget ya. Jawabin pertanyaan-pertanyaan. Banyak banget nih Kak pertanyaannya. Sampai bingung milihnya. Ini ada yang mau nanya rekomendasi kamus Jepang ya. Rekomendasi aku ini ya, nama kamusnya. Goro Taniguchi ya. Ini kalau yang mau cari kamus Jepang, cari yang Goro Taniguchi, ini bahasa Jepang standar sih. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Jangan sampai ini kayak kemarin nih, aku lari ngambil bukunya. Oke, lanjut. Ada yang lanjut. Oh ini nih, ada yang nanya Kak, sulit nggak sih kalau mau bikin anime, ada aplikasi khusus gitu nggak buat dalam membuat anime? Wah, anime. Tentang anime nih. Gimana kalau itu Kak? Kayaknya bukan ke bahasanya lah, lebih kepada program sih ya. Kalau ini di luar nalar kita ya, jadi lebih bagusnya ya kalau aplikasi untuk belajar anime, akan ada beberapa situs-situs legal untuk nonton anime, contohnya BeStation itu bisa dipakai ya. Ini ada yang nanya lagi Kak, sebisa mau belajar bahasa Jepang kunci biar cepat hafal dan memahami gimana? Yang pertama adalah dihafal, jangan cuma dihafal tapi dipakai. Jadi misalnya hari ini belajar kosakata, misalnya tadi aku jelasin kan nani wa dan desu ka. Nah itu dipakai. Udah ngomong kayak orang gila nggak apa-apa. Ini ada kaca nih ya sebelah aku. Jadi misalnya kaca wa dan desu ka, sisir wa dan desu ka, tempat sampah wa dan desu ka, terus botol wa dan desu ka, gitu pakai aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi orang kalau menganggap ini ngapain sih, nggak apa-apa. Itu memang proses pembelajaran gitu ya. Itu jadi kayak bahasa itu adalah I always say that language is something you have to use to ya. Jadi bahasa itu harus selalu dipakai gitu. Karena if you not use it, you'll forget it ya. Jadi setelah dihafalin dipakai gitu. Intinya itu kan dipakai. Tips cara belajar kanji. Yang pertama tulis kanjinya yang banyak. 2 dipakai aplikasi. 3 ntar ada aku sih namanya membedah kanji. Kalau jelasin di sini agak susah. Ntar kapan-kapan lagi ya aku bahas ya di kelas. Oke. Mungkin
Ini pertanyaan terakhir nih Kak, kalau misalnya untuk pemula kemarin kan sempat dijelasin tuh ada bahasa Jepang tuh ada hiragana, katakana, kanji. Mana dulu sih Kak yang dipelajari? Oke, urutannya adalah belajar hiragana dulu Kak. Jadi hiragana ini sering banget pakai untuk belajar bahasa Jepang karena hampir semua itu pakainya hiragana Kak. Jadi kalau kita ada teks itu hiragana. Nah kadang kalau di tes di LPT pun itu N5 itu kadang di atas katakananya itu dikasih hiragana. Jadi untuk yang belum pernah belajar katakana untuk membantu juga gitu. Jadi yang pertama adalah hiragana. Yang kedua itu katakana karena setelah hiragana katakana. Kanji terakhir. Kenapa kanji terakhir? Beberapa kata itu memang kanji di atas kanjinya itu ditulis hiragana kecil namanya furigana Kak. Jadi urutannya adalah belajar hiragana, katakana, dan kanji. Itu ya Kak. Oke. Teman-teman, kayaknya tadi tuh udah pertanyaan terakhir nih karena waktu kita terbatas. Makasih banyak Kak Dandi udah nyempetin waktunya buat ngajarin kita semua di sini dan partisipannya banyak banget nih, hampir menyentuh 100 partisipan hari ini. Wow, keren banget kalian. Makasih banyak untuk Kak Dandi dan juga makasih banyak untuk Pocket Nihongo yang sudah berpartner dengan kita hari ini. Dan kemudian tentu saja aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Universitas Gunadarma yang sudah mensponsori acara kita hari ini. Buat kamu nih yang masih SMA gitu ya, yang mau kuliah yang up to date, berkualitas dan banyak pilihannya, ya di one and only di Universitas Gunadarma. Karena di Gunadarma semua pengajarnya itu profesional, fasilitas dan teknologinya komplit, ditambah lagi semuanya sudah serba digital. Selain itu, mau jurusan apa aja dengan program studinya itu semuanya terakreditasi A dari BAN PT. Kalau misalnya mau tahu info lebih lanjut, langsung aja kunjungi websitenya di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung ke nomor hotline-nya di 1500 158. Aku ulangi lagi ya, di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung ke nomor hotline-nya di 1500 158. Nah, teman-teman, sekarang tiba waktunya kita akan kuis. Nah, teman-teman gimana nih? Udah pada ngisi minat dan bakat dimulai di ug.com belum? Aku mau cek ombak dulu nih. Siapa yang udah ngisi minat dan bakat dimulai di ug.com? Belum isi? Oke, mungkin aku tunjukin caranya sekali lagi kali ya, biar teman-teman bisa ngisi gitu ya. Teman-teman panitia bisa share screen. Nah, jadi ini websitenya mulai di ug.com. Di website ini teman-teman bisa tahu nih informasi mengenai kampus Universitas Gunadarma. Selain itu juga teman-teman bisa banget nih untuk mencari tahu karakter teman-teman dan juga minat bakat teman-teman. Apabila yang misalnya masih bingung, aku harus kuliah jurusan apa sih? Aku bisanya apa sih? Bisa langsung aja tes di sini. Nah, teman-teman nih, kita lihat websitenya. Kemudian klik kenali potensimu. Kemudian mulai tes sekarang. Nah, teman-teman di sini bisa mulai tes nih. Ayo bisa langsung bareng-bareng kita buka websitenya, terus kita ikutan tes nih. Nah, selanjutnya langsung pilih selanjutnya. Nah, di sini teman-teman akan dihadirkan dua pilihan. Teman-teman pilih mana yang paling diri kamu nih. Kalau misalnya kamu seorang spontan dan fleksibel, kamu klik yang di sebelah kiri. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu lebih memilih berkomunikasi dengan orang lain melalui tulisan atau berkomunikasi melalui percakapan gitu ya. Jadi yang kamu banget tuh yang mana? Misalnya aku lebih suka percakapan nih. Nah, gitu. Terus habis itu kamu klik semuanya sampai bawah gitu ya. Nanti akan ada list pertanyaan sampai selesai. Kemudian kalau semuanya sudah terisi, nanti kepribadian kamu akan diprediksi oleh website mulai di UG ini. Nah, ternyata nih sebagai contoh, Yormin gitu ya, panitia acara kita hari ini memiliki kepribadian ESFP atau penghibur, murah hati gitu ya, introvert 90%, kemudian thinking 75% dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selain itu juga kamu bisa ngerti nih apa rekomendasi profesi yang cocok untuk kamu. Nah, misalnya nih Yormin, rekomendasi profesi yang cocok untuk kepribadiannya adalah sebagai seorang content creator, YouTuber, produser film, dan lain sebagainya gitu ya. Dan tokoh yang memiliki sifat seperti Yormin,
Seperti Richard Branson dan juga Quentin Tarantino. Oke, terus jurusannya apa sih yang cocok? D3 Manajemen Informatika, Manajemen Keuangan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah teman-teman gimana nih? Udah pada ngisi belum nih? Kalau belum silakan bisa langsung buka websitenya. Selain itu juga kita bisa tahu nih karakteristiknya berbagai macam sifat-sifat manusia gitu ya. Ada yang ESFP, ada yang banyak banget pokoknya ya. Oke, sekarang apakah sudah siap untuk memulai kuisnya? Putar ombak dulu nih teman-teman. Oke. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk nge-follow Instagramnya Mulai di UG, @mulai_diug gitu ya, di-follow. Karena kalau misalnya nanti udah bisa jawab pertanyaannya, tapi belum nge-follow Instagramnya, sayang banget dong hadiahnya. Oke. Kuisnya gimana Kak? Buka website dulu. Nah, jadi nanti kuisnya aku akan mengajukan pertanyaan gitu ya. Nanti teman-teman silakan raise hand yang tahu jawabannya. Kuisnya bukan dari websitenya, tapi berdasarkan informasi yang tersedia di website. Nah, ini dia di contoh-contoh sifatnya tadi Kak, kita bisa scroll ke belakang. Nah, misalnya kita klik yang INTJ, yang arsitek, klik. Oke. Nah, di situ kita ke bawah. Nah, habis itu siapa aja sih yang memiliki kepribadian seperti ini? Contohnya Mark Zuckerberg. Terus habis itu jurusan yang cocok ada apa aja dan sebagainya gitu ya. Nanti pokoknya pertanyaannya seputar informasi yang berada di website Mulai di UG ini. Oke, semuanya ready? Oke, aku lanjutin pertanyaannya ya. Yang sudah siap langsung raise hand yang tahu jawabannya. Karena lumayan banget nih 100.000 untuk masing-masing pemenang ada 5 gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 4 hal yang bisa kamu dapatkan melalui Instagram atau website Mulai di UG. Nah, jadi di website tadi kita bisa apa aja nih? Ayo, ada yang raise hand. Oh my god, udah banyak yang raise hand. Teman-teman panitia boleh dibantu memilih ya. Oke, untuk Karina. Halo Karina. Halo Kak. Oke, kira-kira apa aja sih informasi yang bisa kamu dapetin di website Mulai di UG? Oke, yang pertama itu kita dapat menemukan fakultas dan jurusan yang sesuai dengan minat dan kepribadian mahasiswa nantinya. Dan yang kedua, kita juga bisa mendapatkan cerita dan fakta unik seputar kampus Gunadarma. Yang ketiga, kita bakal mendapatkan informasi beragam beasiswa dan bagaimana mendapatkannya. Dan yang terakhir, yang keempat, kita dapat mengenal kampus Gunadarma serta kegiatan di dalamnya, Kak. Wah, bener banget. Selamat Karina, kamu dapat 100.000 rupiah. Nanti kamu akan dihubungi oleh panitia ya. Makasih, Kak. Oleh Yormin. Silakan untuk nanti chat Yormin ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Teman-teman semuanya siap-siap ya. Oprah Winfrey merupakan salah satu tokoh yang memiliki tipe kepribadian apa? Nah, silakan teman-teman dicari di websitenya. Oprah Winfrey ini kepribadiannya apa sih? Oke, apakah ada yang sudah mau menjawab? Oke, sudah ada yang raise hand. Jane. Halo Jane. Halo Jane. Bisa open mic terlebih dahulu? Halo Jane. Jane? Oke, sepertinya Jane lost contact ya. Oke, kita lanjut. Ada Rashida. Halo Rashida. Oh, Halo. Oke Rashida. Pertanyaannya nih, Oprah Winfrey merupakan salah satu tokoh yang memiliki kepribadian apa? ENFJ. Halo, Kak masih mute. Oke, oke Rashida, sorry. Yakin ENFJ? Yakin? Oke, selamat Rashida, kamu mendapatkan 100.000 rupiah. Jangan lupa Makasih, follow Kak. Instagramnya Mulai di UG ya. Dan nanti Sudah dong. silakan chat Yormin. Oke, lanjut.
Pertanyaan ketiga. Jelaskan tipe kepribadian pembela. Nah, jadi tipe kepribadian pembela ini tuh apa aja, teman-teman? Silakan raise hand. Sebentar. Jona sepertinya ya. Halo Jona. Halo Kak, Oke, jelaskan tipe kepribadian pembela itu seperti apa? pembela itu dia dominan, terus dia tidak takut dengan situasi, terus berani, percaya diri. Oke, gimana panitia? Sepertinya jawabannya masih kurang. Ayo Kak Jona mungkin bisa dicek lagi ke websitenya. Kita lanjut ke penjawab berikutnya. Vela, halo Vela. Halo Vela. Ya, halo Kak. Oke, bisa dijelaskan tipe kepribadian pembela itu seperti apa? Tipe kepribadian pembela itu penuh pertimbangan, hati-hati, teliti, dan akurat. Selain itu, serius, tenang, stabil, namun peka. Lalu ramah, perhatian pada perasaan, kebutuhan orang lain, setia, kooperatif, dan merupakan pendengar yang baik. Punya kemampuan organisasi, detail, teliti, dan bertanggung jawab, serta bisa diandalkan. Betul sekali Vela, selamat kamu mendapatkan Rp100.000. Jangan lupa menghubungi Yormin dan follow Instagramnya Mulai di UG. Nah teman-teman, jadi jawabannya itu persis ada seperti di website Mulai di UG. Jadi pantengin terus websitenya dan cepet-cepetan raise hand gitu ya, karena sayang banget nih hadiahnya gitu. Nah pertanyaan keempat, siap-siap nih teman-teman. Tipe kepribadian ISTJ memiliki pasangan yang memiliki tipe kepribadian apa? Cocoknya seperti apa nih kepribadiannya? Oke, Jane. Halo, Jane. Halo, Jane. Halo Kak. Oke. Ya. Kira-kira tipe kepribadian ISTJ memiliki pasangan yang cocok itu kepribadiannya apa? Kayaknya sih INFP, INFP atau ENTP, ENFP atau ENTP. Sayang sekali Jin, jawabannya kurang tepat. Kita ke peserta selanjutnya ya. Oke, ada Riza Dewi Nurul Amalia. Halo Riza Dewi. Halo Kak. Oke, tipe pasangan yang cocok untuk kepribadian ISTJ itu kepribadiannya apa? ESFP atau ESTP. Selamat, kamu mendapatkan Rp100.000. Jangan lupa follow Instagramnya Mulai di UG dan nanti silakan hubungi Yormin ya. Oke, makasih Kak. Kontaknya sudah ada di kolom chat. Nah, lanjut nih pertanyaan terakhir teman-teman, semuanya siap-siap ya. Oke. Semuanya siap-siap, kita turunin dulu tangan-tangannya. Nanti kita akan beradu kecepatan kembali gitu ya. Jurusan apa saja yang cocok untuk tipe kepribadian ISTP? Wow. Oke, ada Fahmi Nurdiansyah. Halo Fahmi. Halo Fahmi. Halo. Oke, langsung aja nih. Jurusan apa aja yang cocok untuk tipe kepribadian ISTP? Jurusan insinyur, mekanik, pilot, ahli otomotif, ahli mesin. Oke, gimana? Panitia? Ternyata kurang tepat. Oke, ke peserta selanjutnya ada Mila Samara Zahra. Halo Mila. Halo Kak. Oke, jurusan apa aja nih yang cocok untuk tipe kepribadian ISTP? D3 Teknik Komputer, S1 Agroteknologi, S1 Informatika,
S1 Kedokteran, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Komputer, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil. Bener banget Mila Samara, selamat kamu mendapatkan Rp100.000. Dan jangan lupa memfollow Instagramnya @mulai_di_ig gitu ya. Dan silakan hubungi Yormin yang sudah tertera kontaknya di kolom chat. Nah itu tadi kuis kita teman-teman. Selamat untuk 5 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp100.000. Wah lumayan banget nih. Nah bener banget kan semua jawabannya udah ada di websitenya Mulai di UG. Oke, terima kasih banyak teman-teman buat partisipasinya hari ini, buat yang udah ngikutin kelas bahasa Jepangnya. Semoga nih teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini, bisa diterapkan pula sehari-harinya nantinya, dan juga kemampuannya meningkat nih dalam berbicara atau berbahasa Jepang gitu ya. Nah, terima kasih juga untuk Kak Dandi yang sudah menjadi narasumber dan juga mentor kita hari ini. Terima kasih untuk Pocket Nihongo juga. Dan tak lupa terima kasih untuk Universitas Gunadarma bagi kamu yang mau kuliah yang up to date, berkualitas dan banyak pilihannya ya di Universitas Gunadarma gitu ya. Karena semua pengajarnya profesional, fasilitas dan teknologinya komplit, ditambah semuanya sudah serba digital. Selain itu, semua jurusannya terakreditasi A oleh BAN PT. Kalau mau tahu info lebih lanjut, langsung ke www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa ke nomor hotline 1500 158. Nah, itu tadi acara kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya. Untuk presensi bisa langsung cek di kolom chat teman-teman supaya bisa mendapatkan e-sertifikat hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Dandi. Apakah Kak Dandi masih di ruangan? Oke, sepertinya Kak Dandi sudah terputus ya. Tapi terima kasih banyak Kak Dandi untuk pengajarannya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu nanti di event-event Georsay selanjutnya. Bersama Universitas Gunadarma, program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Bersama Universitas Gunadarma, program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Bersama Universitas Gunadarma, program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Bersama